Selamat datang kembali di Jelajah Negeri Tempo. Kali ini kita akan mengeksplorasi salah satu permata yang ada di Maluku Utara. Bersama saya, Melania Angelina Totango. Perjalanan dimulai dengan menyusuri sejarah zaman masa kejayaan Kesultanan Bacan. Salah satu kesultanan di Indonesia yang memiliki kisah unik dan membanggakan. Kesultanan ini terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan memiliki pengaruh besar di kawasan Maluku Utara. Kesultanan Bacan memiliki armada laut yang besar dan handal, sehingga mampu menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dan menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara, termasuk Portugis, Spanyol, dan Turki Utsmani. Salah satu pencapaian Kesultanan Bacan yang paling terkenal adalah keberhasilannya dalam melawan penjajahan Belanda. Berbeda dengan kesultanan lain di Indonesia yang banyak dikuasai Belanda, Kesultanan Bacan mampu mempertahankan kedaulatannya dengan gagah berani. Kesultanan Bacan merupakan salah satu bukti kejayaan maritim dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Kisah heroik dan warisan budayanya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya bangsa. Ya, jadi Bacan ini salah satu dari beberapa kesultanan dari 4 kesultanan ini yang ada di istilahnya itu di Jaziratul Mamluk, jazirah para sultan-sultan atau raja-raja. Itu yang dikenal secara internasional. Bacan dengan sumber daya alam yang begitu banyak, sebetulnya pusat rempahnya itu ada di sini. Itu Gunung Sibela yang di sana itu ribuan hektar bisa Anda temukan pala, sedangkan cengkeh. Cuma catatan-catatan sejarah yang demikian itu sangat kurang bagi Bacan. Apalagi manuskrip dan sebagainya itu sebetulnya dulu berada di keraton yang ada di sana situ, dekat kantor pengadilan negeri Labuha yang lama itu. Tapi dibombardir, hanya habis. Hanya tinggal mahkota sama beberapa saja yang itu. Nah, beda dengan benteng Bernabeu. Bernabeu ini tahun yang duluan masuk ke negeri ini itu adalah dari Portugis kan. Itu benteng Portugis. Itulah yang ditemukan oleh pengawal Alfred Russel itu, namanya si Ali, menembak seekor burung yang namanya itu burung bidadari itu. Ya, kan ikonnya sekarang di Zero Point itu si Gunung Sibela ini di sini. Itu barangkali sekilas dari Kesultanan Bacan yang ada. Halmahera Selatan, salah satu kabupaten yang memiliki keindahan bawah laut yang indah dan fantastis. Salah satu tempat yang sangat direkomendasikan bagi Anda untuk dikunjungi adalah Nebuco Space Island Resort, karena memiliki pemandangan yang indah dan juga suasana yang tenang. Perjalanan untuk sampai ke Nebuco Space Island Resort dapat ditempuh kurang lebih 60 menit dari Dermaga Babang. Nebuco Space Island Resort terletak di kawasan yang eksotis dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Nebuco Space Island Resort menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Dikelilingi oleh pemandangan alam yang mempesona, resort ini menjadi destinasi ideal bagi Anda yang mencari ketenangan, relaksasi, dan petualangan di tengah alam yang asri. Resort menyelam yang indah dan fantastis yang baru dibuka di bawah manajemen Swiss menjadikan Nebuco Space Island Resort sebuah tempat impian
karena memiliki suasana yang tenang dan juga romantis. Menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dari Resort Nabucco, sekarang kita sudah berada di Sally Bay Resort. Sally Bay Resort terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sebuah surga tersembunyi yang menawarkan keindahan alam luar biasa. Dikenal dengan pantainya yang eksotis dan perairan yang jernih, Sally Bay menjadi destinasi yang sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan keindahan alam yang masih alami. Resort ini berada di sepanjang teluk yang tenang, dengan pemandangan laut lepas dan dikelilingi oleh hutan tropis yang rimbun. Keindahan bawah lautnya yang mempesona, dengan terumbu karang yang terjaga dan keanekaragaman hayati yang melimpah, menjadikan Sally Bay tempat yang ideal untuk penyelaman dan snorkeling. Tidak hanya itu, keindahan alam sekitarnya yang terdiri dari bukit-bukit hijau dan perairan yang tenang menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan. Dan di Resort Sally Bay juga sudah menggunakan panel surya yang dimana lebih ramah akan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini strategi promosi yang kemudian kita lakukan di Halmahera Selatan dengan memang pertama pastinya kita menggunakan platform-platform yang ada ya, entah platform digital, entah lewat media, kita mempromosikan beberapa tempat pariwisata yang ada di Halmahera Selatan untuk kemudian bisa menjadi bagian dari informasi yang didapatkan entah wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Ini adalah pariwisata bahari, ya, khususnya kemudian juga kaitannya dengan wisata bawah laut. Ya, tantangannya yang kita hadapi saat ini kan terkait masalah illegal fishing, kemudian juga belum lagi bagaimana kemudian pendekatan nelayan kita dalam menangkap ikan. Salah satu kawasan yang dilindungi, kawasan konservasi, ya, yang kemudian dilakukan oleh provinsi agar kemudian sebagai upaya dalam kita melindungi wilayah tersebut dari kemudian kerusakan lingkungan. Di Halmahera Selatan ini kan salah satu situs budaya atau kemudian budaya sejarahnya adalah Kesultanan Bacan, dan kita saat ini sudah melakukan kolaborasi ya, dengan Kesultanan dan beberapa etnik yang kita hadirkan dengan kemudian melibatkan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengangkat budaya, tarian, kuliner, dan juga beberapa hal yang kemudian ada untuk kemudian menjadi daya tarik pariwisata ya di Kabupaten Halmahera Selatan. Lanjut ke resort berikutnya. Di tengah keelokan alam Halmahera Selatan, tersembunyi sebuah tempat istimewa yang menawarkan kedamaian dan keindahan yang tak tertandingi. Proco Island Bamboo Resort, sebuah destinasi yang memadukan kemewahan dengan keasrian alam, menjadi tempat pelarian sempurna bagi mereka yang mencari ketenangan dan pengalaman tak terlupakan. Terletak di kawasan yang dikelilingi oleh hutan tropis hijau dan rimbun, Proco Island Bamboo Resort memberikan nuansa alami yang menenangkan. Di sini, Anda akan disambut dengan pemandangan pantai berpasir putih yang membentang luas, air laut yang jernih bergradasi biru toska. Di Resort Proco, bukan hanya sekedar tempat menginap, tetapi Anda juga bisa snorkeling sembari melihat indahnya pemandangan bawah laut yang sangat menakjubkan. Sekarang kita sudah bergeser ke Pulau Bacan. Pulau Bacan terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Di sini,
para wisatawan dapat menikmati berbagai macam aktivitas wisata seperti berenang, bermain air laut, snorkeling, dan memancing. Bagi para pecinta sejarah, Pulau Bacan juga memiliki beberapa peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi, seperti Benteng Bernabéu. Benteng ini didirikan oleh bangsa Portugis pada tahun 1558 dan menjadi saksi bisu sejarah Kesultanan Bacan. Selain itu, Pulau Bacan juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. Anda dapat menyaksikan berbagai macam tradisi dan budaya yang unik, salah satunya yakni tarian dendang. Tarian dendang adalah tarian yang dibawakan sekelompok penari wanita. Tarian tradisional ini merupakan tarian penyambutan untuk menyambut tamu kehormatan atau tamu penting yang berkunjung ke Halmahera Selatan. Tarian ini mempunyai makna ungkapan rasa hormat, rasa syukur, dan kebahagiaan masyarakat dalam menyambut para tamu. Beberapa contoh kreativitas masyarakat Halmahera Selatan dalam memanfaatkan hasil alam adalah kecap tulang ikan tuna dan kopi Liberica. Seperti saat ini, saya sedang berada di IP2 SIP Bacan, tempat di mana kopi Liberica diolah dan dihasilkan. Kendala memang kami sementara stok kopi di sini di BSIP ini fasilitas pemerintah, bukan untuk komersil, untuk jual kopi, tidak. Ini kan untuk riset penelitian, untuk konservasi, supaya bagaimana kita kembangkan kopi itu secara meluas. Mindset mereka belum masih ke situ karena mereka berpikir ekonomis. Jadi praktisnya itu bagaimana bisa menghasilkan, kemudian bisa menghidupi dapur mereka supaya berasap itu. Petani pada umumnya rata-rata itu memproduksi pala dan cengkeh karena harga ekonominya lebih tinggi daripada kopi. Cangkang Liberica itu dia lebih keras dibanding kalau dengan Excelsa. Excelsa itu dikupas itu dia tidak begitu keras. Yang mahal dari kopi Bacan itu adalah sejarahnya. Itu yang membedakan. Lanjut ke UMKM berikutnya, yakni kecap tulang ikan tuna. Kecap tulang ikan tuna ini terbuat dari tulang ikan yang direbus dan diolah dengan berbagai rempah-rempah, sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Proses pembuatannya memerlukan waktu kurang lebih 120 menit, terhitung dari awal menyisihkan ikan tuna, sampai proses pengadukan sampai mengental. Kandungan kalsium yang tinggi dalam kecap ini menjadikannya pilihan sehat untuk keluarga. Dengan rasa yang lezat dan manfaat kesehatan, kecap tulang ikan tuna ini mulai dikenal luas dan diminati oleh masyarakat. Untuk harapan UMKM Kabupaten Halmahera Selatan 5-10 tahun ke depan, insya Allah akan dilakukan secara terprogres dari A, B, C terstruktur, sehingga apa yang kita bisa lakukan itu akan terevaluasi. Karena bisa dilihat pada hari ini mungkin yang jauh di daerah Indonesia bagian barat belum tahu kalau ikan tuna kita itu ada bertonton setiap harinya. Bagaimana ikan itu ketika sampai di daratan itu akan menjadi sebuah barang istilahnya, sumber daya yang akan bisa menjadi kekuatan dan kekayaan yang bisa kita organisir nanti ke depannya. Istilahnya kalau untuk UMKM pesannya adalah kalau bukan kita, lalu siapa yang akan mengembangkannya? Kalau bukan sekarang, lalu kapan kita akan mengembangkannya? Itu untuk harapan dari saya. Pantai Desa Tawa yang terletak di Pulau Bacan, Halmahera Selatan menawarkan sesuatu yang istimewa. Di sini, kita tidak hanya bisa menikmati keindahan pantai, tetapi juga merasakan keajaiban yang langka. Halmahera Selatan menawarkan banyak hal fenomenal bagi para wisatawan, mulai dari keindahan alam yang menakjubkan, budaya yang unik dan beragam,
hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut hangat para pengunjung. Pantai Desa Tawa terkenal dengan air panasnya yang unik, karena pantai ini berdekatan dengan pusat geotermal. Air panasnya sama sekali tidak mengandung belerang, dan membuat pantai ini berbeda dengan air panas lainnya. Air panas Desa Tawa berasal dari aktivitas geotermal di bawah tanah. Panas bumi yang memanaskan air ini menciptakan sensasi berbeda dan menarik para pengunjung. Demikianlah perjalanan kita di Kabupaten Halmahera Selatan, Bumi Saruma yang penuh pesona. Saya Melania Angelina Totango, pamit undur diri. Sampai jumpa di Jelajah Negeri Tempo selanjutnya.